Selamat malam sejahtera, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-29 dan 30. Kita siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua karya dan anugerah Tuhan, penyertaan-Mu dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami pun akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguatkan tubuh kami yang lemah, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami dan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Selamat malam. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-29 dan yang ke-30. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Efek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yisrael. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orang yang berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat itu membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu Akhis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu. Sejak saat itu engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akhis, "Apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini? Sejak saat itu aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja." Lalu kata Akhis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuamu ini yang datang bersama-sama dengan engkau,
bangunlah kamu pagi-pagi segera sesudah hari cukup terang bagimu dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yesreel. Pasal 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun mereka, mengiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yesreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimel, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud menunjukkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segera kembali, sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepada budaknya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah,
bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan-tangan itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepada gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semua itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semua itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah berlalu lelah itu mengikuti Daud yang sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila, di mana orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Lalu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang itu, akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai di Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot, tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sifmon, kepada yang di Estenoa, kepada yang di Rahel, kepada yang di kota-kota Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atak, kepada orang yang di Hebron, dan kepada mereka segala tempat di Hanan, Daud
dengan orang-orangnya mengembara. Demikianlah pembacaan Alkitab malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau kami dituntun dalam pembacaan Alkitab kami malam ini. Saatnya kami memasuki tidur malam. Tuhan, Engkau karuniakan kepada kami kuasa-Mu yang melindungi istirahat kami sepanjang istirahat malam ini. Sehingga kami dapat tidur dengan baik dan besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan karya sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.